Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast bersama Ketua Umum IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus nih Pak. Lalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini Mas Awan. Jangan sampai kita sebagai wajib pajak ini dijadikan ini Mas ya, ini Mas ya, apa hewan buruan di kebun binatang Mas Awan. Karena narasi itu Waduh, udah berkembang Mas Awan. waduh, ngomong-ngomong hewan, hewan binatang, waduh, ngeri juga ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai negara ini milik siapa sih? Apakah milik kita bersama, atau miliknya Prabowo, atau miliknya Kemenkeu Sri Mulyani? Rakyatnya ngekos gitu Pak. Ini gimana Pak? Betul, betul Mas Awan. Coba ini Mas Awan ya, sebelum kita ke narasi ini, coba ini Mas Awan kalau bisa ini Mas, lihat ini Mas, Undang-Undang Dasar 45 Mas Awan. Hmm, Nah, Undang-Undang Dasar 45, yang kan ada dua itu Mas Awan. Ada yang versi sebelum amandemen sama yang sesudah amandemen. Ini hmm, kita belajar ini Mas ya, politik ini Mas. Karena kita hmm. kalau di dunia perpajakan kalau nggak ngerti politik Mas, kita bisa, wah, energi kita banyak ini Mas Awan. Oke. Nah, udah ada Mas. Nah, Saya cari dulu ya. ya. Dua Nah, Undang-Undang Dasar, coba saya share screen, saya cuma dapat yang sebelum amandemen, ini yang asli. oke yang asli ya. Oke yang Nah, asli gimana Mas Awan bunyinya pasal 1. pasal 1, negara Indonesia Nah, adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis MPR. tuh stop di sini Mas Awan. Hmm, Nah, ini artinya apa Mas? Rakyat masih memiliki saham di dalam akte perusahaan yang namanya Undang-Undang Dasar ini Mas Awan. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah aktenya perusahaan Mas Awan yang mengatakan bahwa pemilik sahamnya ini adalah rakyat Indonesia Mas Awan. hmm, oke. Nah, Kemudian ini yang amandemen. Bentar Mas ya, kita ke yang tadi dulu. Ya, itu kan yang tadi dulu kan kita pemilik saham. Lah, kita untuk menjalankan kita sebagai pemegang saham, kita diwakili oleh lembaga yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Mas Awan. Jadi di dalam akta perusahaan tadi ada rakyat sebagai pemilik pemegang saham negara ini Mas Awan ya. Nah, di situ kita mewakilkan kepemilikan saham kita kepada lembaga namanya MPR Mas Awan. Nah, sekarang kita Oke, lihat di yang setelah amandemen Mas Awan. setelah amandemen jadi ini. Nah, ini amandemen ketiga tahun 2001 Mas Awan. Ya, Itu bintang 3 itu artinya amandemen ketiga Mas Awan. Itu tahun 2001 Mas Awan. oke. Karena bunyinya gini Mas Awan, kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sekarang Hmm, ini pemilik pemilik sahamnya tetap rakyat, cuman yang mewakili adalah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dalam artian kalau ini perusahaan Mas Awan, pemilik sahamnya tetap kita, misalkan saya sama Mas Awan ini pemilik saham perusahaan ya. Pemilik sahamnya tetap kita Mas Awan, tapi yang mewakili kita adalah akte notarisnya itu sendiri kan konyol. oke. Udah nangkep Mas ya? Jadi dokumen sebagai perwakilan dari kita gitu ya. Iya. Oke. Makanya itulah kita nggak ada yang bisa mewakili kita Mas Awan. Makanya sekarang lembaga MPR itu seenaknya sendiri terhadap rakyat. Lembaga DPR itu kan lembaga kepresidenan kita suratnya nggak mau respon Mas Awan. Kenapa kok nggak mau Hmm. respon? Karena gini Mas Awan dia bilang lo tuh jadi pecat dari akte gitu Mas. Nah, ini coba saya masuk ke ini Mas ya. Dari tim Hmm. dibantu dari tim Partai X Mas Awan untuk Hmm. membuat narasi ini Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas Awan. Hmm. Negara ini milik Kemenkeu. Wah, kita Negara ini ngekos milik doang nih. Kemenkyu, apakah rakyat hanya kos saja Mas Awan? Oke. Ini nanti ada hubungannya Mas Awan dengan pernyataannya Pak Luhut sama Bu Sri Mulyani yang Hmm. berkali-kali mengatakan kalau nggak bayar pajak kamu minggat saja. Lah memang negaranya miliknya dia Mas. Kita ini Oke. ngekos. Oke. Kalau kita nggak bayar kos ya kita diusir. Hmm. Itu Mas Awan. Hmm. Nah, ini aset negara sama dengan aset Kemenkyu tanda tanya. Hmm. Semua aset negara tercatat atas nama Kementerian Keuangan dalam daftar barang milik negara BMN, termasuk tanah, gedung, tambang, kendaraan, infrastruktur penting. Kalau semua atas nama Kemenkyu, siapa pemilik sesungguhnya? Oh, semua milik Kemenkeu ya sekarang ya? Semua atas nama Kemenkyu. Nanti kami tunjukkan datanya Hmm. Mas Awan. Nah, Hmm. apakah sistem ini benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau justru membuat aset negara menjadi alat kontrol pemerintah? Nah, ini Hmm. Mas Awan. Nah, ini sebagian capture, nanti saya tunjukkan Hmm. dokumen yang kami miliki. Dilansir dari Hmm. dokumen Moody's Analytics and Bureau Van Dijk menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan Kemenku adalah pemilik sah
dari Hmm. ribuan aset negara, termasuk BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Telkom, KAI, dan lain-lain. Semua aset ini tercatat sebagai milik Kemenkyu, bukan secara langsung milik rakyat. Hmm. Keputusan atas aset-aset ini berada di tangan pemerintah, bukan rakyat secara langsung, Mas Awan. Hmm. Tapi yang aneh, Mas Awan, kalau kemarin Pertamina bobol 1 kuadriliun, Mas ya, 1.000 triliun, kenapa pemiliknya Kemenkyu santai-santai aja, Mas? Oke. Nggak ada komplain ya dari Ibu Sri Mulyani ya? Iya, Mas. Heeh. Hmm. Oke. Hmm. Nah, ini Mas ya, negara sama dengan wilayah plus pemerintahan plus rakyat. Hmm. Pemerintah sama dengan pengelola negara, rakyat adalah pemilik sah negara. Hmm. Seharusnya seperti ini, Mas Awan. Hmm. Rakyat bekerja keras setiap hari, tetapi sebagian dari penghasilan mereka harus disetor ke negara melalui pajak. Dari gaji pegawai negeri, proyek infrastruktur, hingga operasional Hmm. pemerintahan, semuanya dibiayai dari uang rakyat. Namun, Hmm. apakah pajak benar-benar kembali dalam bentuk Hmm. kesejahteraan? Apakah rakyat mendapatkan layanan yang layak dari uang Hmm. yang mereka setorkan? Negara ini Hmm. jalan bukan atas uang pemerintah, tetapi atas kerja Hmm. keras rakyat. Hmm. Nah, ini Mas, property tax, ini Mas, vehicle tax, ini sebuah keluarga sederhana berjuang memenuhi kebutuhan hidup, tapi di Hmm. atas kepala mereka menggantung pajak properti, pajak kendaraan, PPN, Hmm. tinggal di rumah, bayar pajak properti, punya kendaraan, bayar pajak kendaraan, belanja kebutuhan sehari-hari, PPN tak terhindarkan, mereka bekerja keras, bukan Hmm. hanya untuk keluarga, tapi untuk membayar Hmm. negara, Mas Aman. Nah, ini Hmm. ilustrasi. Nah, ini Mas, keluarga ini Hmm. adalah setara dengan negara, Mas Awan. Kepala keluarga yaitu suami. Nah, kalau kepala rumah tangga adalah istri, Mas Awan. Hmm. Nah, istri dalam mengelola rumah tangga memerlukan asisten rumah tangga, yaitu istilahnya pemerintah, Mas, yang diwakili seharusnya oleh presiden, Mas Awan. Jadi presiden sebenarnya sekelas asisten rumah tangga, Mas Awan. Hmm. Dia tugasnya untuk melayani dan mengatur rakyat, Mas Awan. Hmm. Jika dianalogikan dengan ilustrasi Patek, maka dalam hal ini ART ingin menguasai keluarga di mana tempat dia bekerja. Jadi asisten rumah tangga ini dalam artian pemerintah ini, Mas, ingin menguasai Hmm. lahan kita itu, Mas. Kita yang punya Hmm. rumah, kita untuk mengurus rumah tangga kita perlu asisten rumah tangga. Ternyata asisten rumah tangga ini ngiri dengan rumah kita, Mas Awan. Ini berusaha Hmm. untuk menguasai, Mas Awan. Hmm. Nah, seharusnya di Indonesia pemerintah itu hanya untuk mengelola negara, bukan menjadi pemilik negara, Mas Awan. Oke. Nah, Hmm. ini kita lihat ini, Mas. Nah, ini data detailnya, Mas. Laporan dari ini, Mas Awan, dari dari Moody's ini, Mas Awan ya. Hmm. Nih, ini kami tunjukkan. Nah, ini kan, Mas. Hmm. Ya, jadi ini waktu ini kan dikeluarkan saat Presiden Joko Widodo, Mas. Jadi saat ini dikeluarkan, ya negara ini milik Joko Widodo, tuh, Mas. Sekarang milik Prabowo, gitu, Mas. Oke. Heeh. Hmm. Nah, ini kan Finance and Accounting Sri Mulyani. Nah, ini semua ini kan Menkyu-nya kan ini, Mas ya. Hmm. Suhasil Nazara, Thomas Iwandono, ini kan Hmm. Republik Indonesia itu loh, Mas. Kementerian Hmm. Keuangan, Department of Finance. Hmm. Ini yang menarik. Ini Mas Aman, sahamnya 100% kan, Mas. Nah, Hmm. ini kan ini tadi kan miliknya ini, Mas ya, Republik Indonesia, miliknya Kementerian Keuangan, Mas Awan ya. Hmm. Nah, ini sekarang sahamnya semua, Mas Awan. Ini kan BUMN, Mas. Hmm. Kementerian BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor. Ini yang kemarin kasus ini, Mas. Seharusnya Hmm. kalau negara ini minta Kemenkyu kemarin korupsi-korupsi, dia harusnya berteriak, Mas. Ini kok malah diam aja dia, Mas. Harusnya dia merasa barang gue kok diambilin sama oknum gitu ya. Iya, seharusnya kan gitu, Mas. Hmm. Ini semua, Mas. Semua ini miliknya Kemenkyu, Mas Awan. Hmm. Ini PT Telkom, Bank Mandiri, semua, Mas Awan. Hmm. Semua, Mas. Ya, ini sampai PT Taspen, PT PN, Aneka Tambang. Jadi yang kemarin kasus-kasus korupsi ini ya seharusnya milik Kemenkyu, marah dia, Mas, sebagai kalau dia merasa pemilik ini, Mas, gitu loh, Mas. Hmm. Sampai ada kapal perang, Mas, KRI Arun. Ini kapal perang, Mas. Hmm. Makanya kalau Mas Awan macam-macam sama Kemenku jangan, Mas, nanti bisa ditembak rumahnya Mas Awan pakai KRI, Mas. Oke. Eh, jadi Ini sejak tahun 2001, Mas, rakyat itu sudah bukan pemilik negara ini, Mas Awan. Intinya gitu, Mas Awan. Karena kita sudah di-kick dari akta notaris, Mas. Jadi akta notarisnya itu dari pemegang sahamnya itu nggak ada, Mas. Yang ada hanya direksi dan komisaris. Direksi diwakili oleh presiden, komisaris diwakili oleh DPR, itu, Mas Awan. Ya kita hmm. di-kick, Mas. Kita cuma 5 tahun sekali, kamu loh pemilik negara ya, kamu harus ikut pemilu ya. Kamu coblos saya. Ini kedaulatan milik kamu, cuman di kertas, Mas. Hmm.
Oke, setelah diberikan, suaranya di pemilu, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Nggak bisa, sekarang Mas Awan misalkan milih anggota DPR. Misalkan Hmm, yang sekarang duduk di Komisi 11, Mas. Contoh saya, ada kenalan saya di Komisi 11. Sekarang ada masalah Komisi 11 terkait Kortek, saya minta ketemu, nggak mau, Mas. mmm, ya Bahkan jawab bukan WA, ini siapa-siapa saya dia mau bilang, konfirmasi berita aja nggak mau mereka, Mas. "Lu bukan siapa-siapa," dia bilang. Iya, kamu siapa? Nggak kenal. Saya udah jadi komisaris ya. Kamu kan kamu nggak ada di akte. Mereka tinggal bilang gitu Mmm, aja, Mas. Jadi mmm, ada permasalahan serius bagi bangsa ini, Mas Awan. Terkait mmm, dengan struktur negara kita, Mas Awan. mmm, Nah, jadi sejak 2001, Mas Awan, itu kita ini ngekos. Jadi kalau kita mmm, diusir, ya harus rela gitu, Mas Awan. mmm, Kalau oke. enggak, dibom sama kapal perang nanti kita, Mas. Jadi sebagai warga rakyat jelata di Konoha, jangan macam-macam sama Menteri Keuangan ya, nanti dibom lu mati. Nah, Oke, cuman cuman yang anehnya Mas Awan, itu kan masih kedaulatan milik rakyat, Mas Awan. Nah, itu kita masih mmm, beruntung, Mas. Nah, kita rebut kembali itu, Mas Awan. Kita harus bersama-sama mmm, melalui pendidikan politik, melalui WPI juga kita bisa berjuang, Mas Awan. Kita rebut kembali. mmm, Kalau enggak, semua ini dunia tipu-tipu aja, Mas Awan. oke, dunia Seperti itulah, Mas tipu-tipu, Awan. Yang semua tinggal dikondisikan, tinggal diatur saja. Mudah-mudahan kita nggak sesial itu ya teman-teman ya. Oke, harus harus ini, Mas Awan, harus melakukan pendidikan politik, Mas Awan. Seperti ini mmm, kan kami cerahkan, Mas Awan, dulu Mas Awan. Ini mmm, kan kami siap terbuka, Mas Awan. Kalau dari MPR mau komplain ke saya sendiri, ke IWPI, silakan, Mas. Kita diskusi mmm, terbuka live, nggak masalah itu, Mas Awan. mmm, Presiden hadir juga nggak masalah gitu, Mas. Contohnya mmm, sekarang, Mas Awan, APBN kemana diotak-atik, Mas ya, diupload diturunkan, diupload mmm, diturunkan. mmm, Sekarang Presiden mana tahu, Mas, tentang laporan keuangan. mmm, Contohnya ini di perusahaan, Mas Awan ini nggak tahu laporan keuangan, Mas Awan punya mmm, accounting, Mas Awan pasti ditipu lah, Mas. mmm, betul. Apalagi Mas Awan nggak ngerti ini, Mas ya, finance, accountingnya jadikan satu sama kasir. Wah, udah terjadi kong kali kong, Mas Awan. Oke, siap. Jadi memang negara ini agak bingung sekarang ya, milik Kemenkeu atau milik Prabowo atau kita semua hanya ngekos saja. Mudah-mudahan kita tidak sesial itu teman-teman ya. Terima kasih Pak Rinto melalui Ya, Partai X dan IWPI sudah terus mendukung kita semua. Makasih Pak. sama-sama, Mas Awan.